Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Siti Nurlaila dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Al-Islam. Yang pertama yakni tentang hakikat ibadah. Di sini kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia untuk beribadah kepadanya. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Konsep ibadah dalam Islam sangat berbeda dengan konsep dan amalan-amalan agama atau kepercayaan lain. Ibadah bukan perbuatan mengasingkan diri, menolak dan meninggalkan kehidupan dunia. Ibadah juga bukan terbatas pada tempat-tempat tertentu atau hanya dilakukan melalui perantara orang-orang tertentu atau dewa-dewa yang dipilih. Tetapi ibadah yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sholat. Selanjutnya sholat. Sholat yakni rukun, salah satu rukun yang ada di rukun Islam. Sholat yakni berasal dari kata bahasa Arab, yakni yang artinya doa. Sholat merupakan salah satu ibadah umat Islam, seperti yang dijelaskan di dalam surat Toha ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Orang-orang juga bertanya, mengapa sholat diwajibkan kepada umat-umat Islam? Apa? Sholat ini yakni merupakan kasih sayang Allah terhadap umatnya. Kewajiban sholat juga sebenarnya cara Allah memberikan pertolongan kepada hambanya, bagaimana firman Allah yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya, yakni surat Al-Baqarah ayat 45 sampai ayat 46. Adapun cara Allah menjaga agar sholat tetap dapat memberikan manfaat bagi manusia adalah dengan menetapkan waktu-waktu pelaksanaannya sebagai ketentuan, sebagai firman Allah, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Surat Hud ayat 114. Akhlak dalam sholat yakni yang pertama jujur, yang kedua menjaga kesucian, dan yang terakhir menepati janji dan disiplin waktu. Selanjutnya puasa. Hakikat puasa. Sesungguhnya puasa yang disyariatkan bukanlah sekedar menahan diri dari makan dan minum, namun hakikatnya adalah puasa yang meliputi dua dimensi, yakni lahir maupun batin. Adapun Ibnu Qudamah rahimahullah dalam ringkasan kitab Ibnul Jauzi rahimatullah yang dinamakan Mukhtasar Minhajil Qasidin pada halaman 44 menjelaskan tentang tingkatan puasa, yakni ada 3. Yang pertama shaumul umum, yang kedua shaumul khusus, yang ketiga shaumul khususil khusus. Yang pertama puasa orang umum. Seperti yang dijelaskan di Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, fa'amma shaumul umum fahuwa kaful batni wal farji an qada'i syahwah. Yang kedua puasa orang khusus. Seperti Ibnu Qudamah rahimahullah melanjutkan penjelasannya, wa amma shaumul khusus fahuwa kafun nadri wal lisan warrajulu wasam'i wal basar wasairil jawarih anil atham. Yang ketiga puasa super khusus. Wa amma shaumu khususil khusus fahuwa shaumul qalbi anil hamamid dunya wal afkar al ma'bidah anillah subhanahu wa ta'ala wa kafahu amma siwallah subhanahu wa ta'ala bil kulliyah. Mengapa Allah mewajibkan puasa? Yang pertama, puasa yakni ada di rukun Islam. Yang kedua,
Perintah Allah. Allah telah memerintahkan umat muslim berpuasa Ramadan. Yang ketiga, tolak ukur keimanan. Keimanan seorang muslim diukur dari keikhlasan berpuasa. Dan yang keempat, puasa yakni bulan yang dipenuhi ampunan. Semua setan-setan pada bulan Ramadan semuanya dikunci. Dan yang kelima, dibukakan pintu surga. Dan yang keenam, dijauhkan dari neraka. Dan yang ketujuh, bulan penuh berkah. Yang kedelapan, bulan bersejarah dan lain-lain. Selanjutnya, haji. Secara etimologi, kata haji berasal dari bahasa Arab yang bermakna tujuan dan dapat dibaca dengan dua lafaz, al-hajj dan al-hajj. Secara syariat, haji adalah memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Sejarah haji. Ibadah haji telah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ibadah ini diajarkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau Nabi yang pertama kali diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, dan seluruh manusia untuk mengerjakan haji niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau dengan mengendarai onta yang kurus. Mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Surat Hajj ayat 27. Cara mencapai haji mabrur. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba, yakni meneladani. Yang ketiga, harta untuk berangkat hajinya adalah harta yang halal. Keempat, menjauhi segala kemaksiatan. Kelima, berakhlak baik antara sesama, tawadu dalam bergaul dan suka membantu kebutuhan saudara lainnya. Selanjutnya, ibadah maliyah. Yang dimaksud dengan ibadah maliyah adalah ibadah yang dilakukan dengan menggunakan harta benda, misalnya haji, umroh, zakat, infak, sedekah, fidyah, kafarot, kurban, akikah, al-hadiyu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yakni akhlak. Akhlak dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, yakni akhlak. Bentuk jamak dari kata khuluq atau al-khuluq yang secara etimologis bersangkutan dengan cabang ilmu bahasa yang menyelidiki asal-usul kata serta perubahan-perubahan dalam bentuk dan makna. Antara lain berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Dalam keputustakaan, akhlak diartikan juga sikap yang melahirkan perbuatan atau perilaku tingkah laku mungkin baik, mungkin buruk seperti telah disebut sebelumnya. Pentingnya berakhlak mulia. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, akhlak menjadi sebab taat kepada Rasulullah. Yang ketiga, akhlak menjadi sebab muhabbah kepada Allah. Yang keempat, akhlak sebab mahabbah kepada Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, akhlak menjadi sebab paling mulia untuk masuk surga. Selanjutnya, muamalah. Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata amala, yu'amilu, muamalah, sama dengan wazan fa'ala, yufa'ilu, mufa'alat. Artinya, saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Akhlak dalam bermuamalah. Yang pertama, menahan diri dari mengganggu sesama. Yang kedua, mengarahkan kebaikan bagi sesama. Yang terakhir, menampakkan wajah yang ceria. Selanjutnya, yang terakhir, Islam dalam masalah harta dan jabatan. Harta dan jabatan adalah amanah yang Allah titipkan juga kepada kita. Keduanya juga akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya di hari kemudian, baik terhadap cara mendapatkannya maupun cara mempergunakannya setelah didapat. Selanjutnya, pendayagunaan harta dan jabatan di jalan Allah. Sehubungan dengan itu, maka harta dan jabatan hendaklah digunakan, bahkan didayagunakan di jalan Allah, yakni dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Harta misalnya hendaklah digunakan selain untuk kemaslahatan kehidupan duniawi, juga harus digunakan sebagai infak atau belanja untuk akhirat.